kamu tahu apa yang dipelajari dari antropologi? Kalau kalian mengira antropologi adalah mempelajari tentang bintang-bintang, itu salah besar loh. Secara etimologi, antropologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu anthropos yang berarti manusia dan logos yaitu ilmu. Jadi, antropologi adalah ilmu yang mempelajari tentang manusia, bukan bintang-bintang ya. Menurut Alfred Koeber, antropolog Amerika Serikat, ruang lingkup antropologi sangat luas, meliputi manusia sebagai makhluk fisik, manusia dalam masa prasejarah, manusia dalam sistem kebudayaan sebagai pewaris suatu sistem kompleks, seperti adat istiadat, sikap, dan perilaku. Jadi, manusia ditinjau dari dua segi, yaitu manusia sebagai makhluk biologis dan bagian dari sosial budaya. Nah, jika Socio sudah tahu itu apa antropologi, sekarang kita akan masuk kepada fase perkembangannya. Fase pertama, yaitu sebelum tahun 1800. Fase ini, orang-orang Eropa mulai mendatangi penduduk pribumi, seperti Afrika, Asia, dan Amerika sejak akhir abad ke-15. Mereka mulai mengumpulkan deskripsi tentang adat istiadat, susunan masyarakat, bahasa, dan ciri fisik. Fase kedua, yaitu pertengahan abad ke-19. Pada fase ini, mulai ada pengklasifikasian tentang aneka warna kebudayaan di seluruh dunia ke dalam tingkat-tingkat evolusi. Nah, dalam tahap inilah ilmu antropologi muncul. Fase ketiga, yaitu pada permulaan abad ke-20. Antropologi mulai mempelajari bangsa-bangsa di luar Eropa untuk kepentingan pemerintah jajahan. Fase ini antropologi bersifat praktis. Fase keempat, sesudah sekitar tahun 1930. Antropologi berkembang lebih jauh dan lebih luas, serta terlatih dengan menggunakan metode ilmiah. Next, kita akan masuk kepada bagian-bagian antropologi. Pertama, antropologi fisik yang mempelajari manusia sebagai organisme biologis, seperti aktivitas analisis yang mendalam terhadap fosil dan pengamatan pada primata yang pernah hidup. Kedua, antropologi budaya yang memfokuskan kepada adat istiadat yang mengenai budaya dan masyarakat. Nah, sekarang kita akan masuk kepada perkembangan antropologi di Indonesia. Menurut Marzali, yang terdiri dari pertama, antropologi di Indonesia pada zaman kolonial ketika Belanda datang ke Indonesia. Pada masa ini, tujuan dari studi antropologi bersifat ganda, yaitu keilmuan dan praktis. Dalam bidang keilmuan, peneliti Belanda telah berhasil mengembangkan teori baik dari hasil lapangan di Indonesia. Sedangkan secara praktis, antropologi telah digunakan untuk kepentingan administrasi penjajah oleh misi dan Zending untuk penyebaran agama Nasrani. Terakhir adalah antropologi di Indonesia setelah kemerdekaan. Pada masa ini, antropologi sudah lepas dari kolonialisme, jadi antropologi sebagian besar meneliti dengan tema khususnya pembangunan. Well, untuk sekarang itu dulu ya pengenalan mengenai antropologi. Next, kita akan bahas apa ya? Yuk, pantengin terus YouTube Sosiologi Perspektif.